semua. Yang saya hormati Profesor Gunawan, walaupun melalui Zoom, alhamdulillah kita bisa berkomunikasi. Memang hari ini di luar dugaan jalan tol mulai keluar Cibubur sampai Sentul jalannya berhenti. Ternyata ada kecelakaan, ya saya terpaksa pelan-pelan. Ini pun udah nyolong-nyolong pakai jalur pinggir, akhirnya ya tetap terlambat. Oh, rupanya berdirinya aja harus diatur nih ya. Ya, yang saya hormati Ibu Ari, yang paling setia nih, beliau selalu memberikan materi di dalam setiap ada pelatihan TOT itu. Kemudian dari Kadispora yang mewakili, saya punten belum tahu namanya, kemudian Ketua Kormida Kota Bogor, dan semua para pelatih sekalian yang saya banggakan, dan tentunya adalah para BFers yang sudah menjadi pelatih, baik batch 5 maupun batch 6, alhamdulillah sudah tercapai apa yang diinginkan untuk jadi pelatih. Saya bicara ada dua sisi, satu sebagai Dewan Pakar Korminas karena Pak Hayono tidak hadir. Jadi tentunya saya mengingatkan kepada para pelatih bahwa program nasional adalah Indonesia Bugar 2045. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Gunawan. Jadi artinya kita berharap masyarakat Indonesia nantinya 2045 adalah bugar. Tentunya bugar itu kalau kita lihat usia kita sekarang, tentunya adalah anak cucu kita, bukan kita. Karena kalau kita hitung sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi umur kita kayaknya sudah pelatih senior banget gitu. Nah, jadi target dari para pelatih adalah anak-anak generasi Z. Itu yang sangat sulit. Semua selalu merasakan bahwa generasi Z ini lebih enak bermain di laptop atau di HP, main game. Ya mudah-mudahan tidak main judi online, mudah-mudahan. Nah, inilah tugas kita para pelatih, membawa mereka generasi Z untuk masuk di dalam lingkungan ini agar bisa hidup sehat tanpa alat, tanpa obat. Itu. Memang targetnya kalau bisa seperti disampaikan Pak Gunawan, tiap desa ada satu pelatih, wah luar biasa. Tapi memang Kormi sekarang sudah mengajukan anggaran agar nantinya ada anggaran buat para pelatih setiap melakukan TOT. Sekarang ini memang kita masih biaya-biaya sendiri, tapi ke depan. Nah, tergantung sampai sejauh mana tanggung jawab pemerintah kepada khususnya di bidang olahraga masyarakat ini. Kemudian sekarang saya akan bicara sebagai Ketua Dewan Pembina. Sebagai Dewan Pembina ini kadang-kadang suka ada apa istilahnya tanya jawab. Masalah ada terapi, ada mungkin transfer energi. Dan ini perlu saya sampaikan begini, bahwa guru besar kita dulunya adalah senang kanuragan. Jadi segala macam ilmu beliau pelajari, termasuk tenaga dalam. Jadi dari mana sajalah, bisa dari Satria Nusantara, bisa Merpati Pudi, bisa Sinlamba, bisa Al-Hikmah, begitu banyak. Saya sendiri, saya dulu dari Pancadaya. Isinya apa? Tenaga dalam. Nah, yang berbedanya di mana? Ternyata masing-masing kegiatan itu disesuaikan dengan tujuannya. Kalau kita lihat Satria Nusantara, kemudian Merpati Putih, dia umumnya untuk bela diri dan kemudian tenaga energi yang dikumpulkannya dilakukan untuk pemukulan-pemukulan benda keras. Namun demikian ada juga mereka menggunakannya untuk pengobatan. Bahkan untuk tingkatan yang lebih tinggi di Merpati Putih, dan dia bisa tutup mata, bisa berjalan sendiri. Artinya itu udah, kalau tadi Pak Gunawan, Profesor Gunawan bilang, wah itu sudah masuk ke tingkatan kemarifatan. Memang kalau kita mau ke sana, yes. Nah, bagaimana dengan kita, BEP? BEP kita ini oleh Pak Hari Angga sudah dibuat sedemikian rupa, bahwa manusia itu punya 7 cakra. Dari mulai kundalini tulang ekor
kenapa kita harus duduknya sepertiga di kursi itu kalau lagi duduk, kemudian di atas kemaluan, di pusar, di dada, di tenggorokan, di dahi, dan di atas kepala. Saya pernah mempelajari bukunya itu bahwa apabila kita memanfaatkan energi itu, dihidupkan mulai dari kundalini, kemudian dia akan berputar-putar energi, naikkan ke di atas kemaluan, naikkan ke pusar, kemudian naikkan ke dada, naikkan dia ke tenggorokan, naikkan kemudian ke dahi dan langsung ke atas kepala, itu orang bisa lepas ke alam sana. Itu yang tadi disebut oleh Pak Profesor Gunawan adalah kemarifatan. Dia bisa lepas ke alam sana. Saya sudah mengikuti beberapa dan saya juga pernah mencoba satu kali karena waktu kebetulan dapat tugas operasi di Kamboja. Jadi saya tempatnya kedengarannya hebat. Wah, tugas operasi di luar negeri. Padahal saya di tengah sawah di Kamboja perbatasan sama Vietnam. Jadi teman-teman saya di situ hanyalah tikus. Karena itu di situ di sawah. Dan saya coba menggunakan itu menggerakkan dari mulai energi dari dari tulang ekor, terus saya naikkan sampai ke atas dan badan saya sudah hampir lepas. Rupanya Allah tidak mengizinkan, tikus langsung lompat ke muka saya sehingga saya terkaget dan saya jatuh lagi. Sejak itu saya nggak main lagi. Tapi saya pikir, oh ternyata bisa. Dan ini yang harus dipahami. Jadi tenaga dalam itu tergantung mazhab apa, gitu kan. Bagaimana dengan BP? Nah ternyata BP juga pada orang-orang tertentu diberikan oleh Pak Hari Angga. Saya ulangi, orang-orang tertentu. Kenapa? Pak Hari Angga dulunya melakukan risetnya adalah di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yang sakit ini dia latih terus, kemudian alhamdulillah saya kehilangan datanya itu karena dulu saya pikir di laptopnya rusak, akhirnya saya juga nggak tahu lagi itu di mana gitu kan. Itu dijelas kalau sakit ini sekian membutuhkan sekian minggu, kalau ini sekian minggu dan sebagainya. Itu hasil riset beliau. Dan kepada orang tertentu diberikan cara untuk melakukan terapinya seperti yang beliau lakukan. Tapi itu hanya orang tertentu. Jadi saya sendiri pribadi, saya yang diberikan oleh beliau adalah transfer energi. Kemudian dulu saya juga diberikan sama beliau adalah untuk apa istilahnya tuh semacam ya telepati, tapi karena saya melakukan pelatihannya di kantor, jadi jam siang-siang selesai makan siang saya latihan di kantor, sementara saya jabatannya asisten operasi kasat, tentunya konsentrasi saya tidak bisa penuh, karena sewaktu-waktu dipanggil kasat, akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Tapi yang terjadi buat saya adalah bagaimana mentransfer energi kepada cucu saya yang kebetulan pada waktu umur 4 bulan, cucu saya itu dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita dalam keadaan pingsan karena dehidrasi dan dokter mengatakan ibu terlambat. Bagaimana seorang nenek cucunya dikatakan sudah terlambat, tentunya istri saya menangis. Saya ditelepon, langsung saya kontak Pak Hari Angga. Pak, situasi begini kritis. Kirim sekarang juga transfer energi. Pakai apa saya? Nggak ngerti. Buru satu saja. Konsentrasi pikiran kepada yang sakit, kirim. Dan saya lakukan itu juru satu aja. Tidak pakai gesek puting, enggak. Tarik, tahan, kirim. Tarik, tahan, kirim. Jadi nggak ada gesek puting, nggak ada, itu nggak berlaku. Dan pikirannya adalah kepada yang sakit. Jadi saya selalu begitu, karena cucu saya namanya Giri, setiap saya kirim, Giri terima energi kamu ya, sembuh kamu sayangkan, gitu, tarik lagi terus. Dari Mabesat sampai Rumah Sakit Harapan Kita, sampai rumah sakit, bagaimana situasi? Sudah lewat masa kritis. Nah itu kan, dalam pikir-pikir, saya cuma melakukan begini, padahal dokternya mengatakan sudah terlambat. Tapi jangan lupa itu adalah hanya diberikan pada orang tertentu dan darurat. Jadi tidak ada pelajarannya, nanti jangan harap di sini di LPK, bahwa ini ada pelatihan, enggak ada. Kita tidak ada. Ini hanya situasional ya. Jadi bukan sebagai bagian dari
apa istilahnya materi BEP. Karena materi BEP cuma gesek dari mulai jurus 1 sampai 3, kemudian dibangkitkan, itu sudah cukup. Jadi kalau mobil itu kalau dihidupkan mesinnya, kalau mobil zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, itu dipanaskan. Setelah dipanaskan baru mobil itu bisa dipakai. Nah kalau kita sekarang dengan 3 jurus itu, maka kita dipanaskan dengan sendiri otomatis energi itu akan menyembuhkan penyakit kita apa di situ. Kecuali orang-orang tertentu yang mau memanfaatkan tadi yang disampaikan Profesor Gunawan adalah bagaimana memikirkan kekuatan pikiran tadi kan berpikir positif. Nah pikiran positifnya kalau saya pribadi saya langsung sakit bisa di lutut, sambil digosok sambil tahan napas, sembuh kamu, gosok-gosok sembuh, kamu sembuh gitu. Gunakan kekuatan pikiran. Karena tadi Pak Profesor Guna udah nyebut-nyebut ada Allah di situ, ada Tuhan. Nah, kalau kita yang bagi beragama Islam dengan nama Allah yang pemurah, pengasih, lagi penyayang, kenapa sih nggak minta? Di dalam Allah itu lebih dekat urat nadi, maka kalau saya kalau gitu sambil tahan napas, tepuk-tepuk, kamu sembuh, gitu kan. Dan itu yang saya lakukan, alhamdulillah bisa terjadi. Tapi jangan lupa bagi yang beragama Islam selalu mengucapkan dulu Bismillah. Artinya bahwa ilmunya itu punya Allah, bukan punya kita. Kita hanya menjalankan. Bagi yang non-Muslim saya nggak tahu mungkin apa. Karena dulu yang tadi saya katakan, yang tadi menghidupkan bagaimana dari energi yang ada di Kundalini sampai ke ini, beliau itunya saya lihat si pemiliknya itu hanya menggunakan apa? Bagi orang Kristen itu menyebutnya, dia menyebutkan nama ini apa kata Pak Harwit kalau istilahnya kalau menyebut bukan menyebut nama Yesusnya tapi ininya apa ya? Kalau di kita itu mungkin kita hanya Allah Akbar, Allah Akbar. Saya menggunakannya itu Allah Akbar, Allah Akbar. Itu. Karena mengganti tadi yang dari, karena itu saya pelajarinya justru dari orang non-Muslim. Dia menggunakan pakai agamanya ternyata bisa lepas. Nah saya coba dengan ganti itu menjadi, saya lupa ya bahasa di non-Muslimnya begitu. Tapi intinya seperti itu. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kalian para pelatih, intinya kita hanya 3 jurus, itu saja sudah cukup. Kalau nanti ada orang-orang tertentu yang pakai terapi, mungkin juga dia terapinya dari Satria Nusantara, mungkin dari Merpati Putih, mungkin dari apa. Jadi kalau nanti di Bali itu katanya mau akan ada terapi, itu adalah bukan dari BEP. Orangnya mungkin saja seperti saya bisa saja mentransfer yang lain, tapi saya mungkin menggunakan pancadaya. Bahkan saya bisa lagi yang lain lagi, tapi saya tidak boleh mengklaim bahwa ini adalah BEP. Bukan. BEP cukup hidup sehat tanpa alat, tanpa obat, 3 jurus, menggesek semua cakra sampai 7 yang sampai, udah selesai itu. Kalau yang menambahkan tadi cuma ya sembuhkan sakit ini gitu kan, biar cepat sembuhnya gitu kan. Karena kita penyakitnya tiap orang tidak sama, gitu kan. Seperti tadi kalau kita misalnya selesai tutup, gosok, nah itu kan juga sama aja untuk jangan lupa pakai bahwa itu energinya Allah yang memiliki gitu ya. Ini aja yang ingin saya sampaikan supaya jangan nanti ada, wah ini BEP juga ada apa namanya, ada terapi, ada transfer. Itu mah hanya orang-orang tertentu, silakan nanti. Jadi bagi para pelatih yang memang ingin mumpuni ke depannya, silahkan. Karena saya yakin kalian sebagai pelatih pasti nanti ada BPers yang nanya, Pak saya ini sakit ini gimana? Ayo jawabnya apa? Masih ada. Wah sudah gimana gitu kan. Masih ada itu, saya udah ngalami. Pak Iwan ini saya nih, aduh ya apa gitu. Dalam hati gelo saya itu apa gitu kan. Bayangkan seorang pelatih nggak bisa jawab. Makanya sekarang mau jawab, ala gampang, gesek, tempel, gitu aja. Gesek. Kan kita cuma diajarin gesek, kalau penutup gesek sampai panas, tapi tahan napas. Selama nahan napas, selama nempel, masih tahan napas, baru dilepas, gitu loh. Itu yang diajarin oleh Pak Hari. Jadi, tapi jangan lupa itu hanya untuk penutup aja, gitu kan.
Ya, kalau untuk cucu ya bolehlah atau suami istri bolehlah gitu kan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada para pelatih. Jangan lupa tugasnya setelah ini upayakan minimal punya satu rumah sehat, minimal deh. Itu. Kalau bisa lebih alhamdulillah, itu aja. Ya. Ya, saya tinggal tinggal tunggu dengar aja gitu kan. Nanti kan kita tinggal lihat jumlahnya akhirnya rumah sehat nambah apa tidak setelah ada batch 5, batch 6 ini. Kalau belum nambah ya pasti keterlaluan gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada LPK yang telah berjuang mati-matian sehingga program pemerintah ini dan program KB dapat berjalan sesuai rencana dan terima kasih pada para pemapar ini ya. Semoga kita akan terus berlanjut habis ini kemana lagi tergantung nanti Pak Harwit bikinnya kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.